lagi sama kita. Tapi kita hari ini berdua doang. Ucup tuh lagi AFK. Lagi AFK dia AFK. Biasa dia lagi sibuk-sibuknya, dia lagi sibuk-sibuknya dia. Lagi apa namanya menjamu bos-bosnya dia. Hari ini bahasnya agak sedikit mendalam juga sih sebenarnya ya. Nggak memperdalam sih. Ini cuman membahas apa yang terjadi saat ini. Apa lagi terjadi? Ya saat ini tuh udah ya, dari dulu sih terjadi, cuman lebih apa ya? Lebih banyak orang yang mengalami. Oh ya. Gitu. Selingkuh. Apakah selingkuh itu lumrah? Udah lumrah sih bahasanya. Jadi diperbolehkan atau tidak? Ya ini dia lumrah. Lumrah kan itu Dibolehkan. kelurahan kan. Itu pakai KTP. Kelurahan. Lurah. Ya banyak yang apa ya? Yang sebenarnya sih kalau di dalam sosial kita bicara sosial ya jelas kalau di agama kita tidak diperbolehkan. Pacaran aja nggak boleh. Untuk agama kita ya. Iya, cuma nggak tahu kan. Tapi sih namanya budaya sih kadang-kadang beda tipis juga kan. Iya. Agama kan pasti kan beda tipis juga gitu. Cuma kalau menurut kita bicaranya dengan jangkauan ya sosial aja lah, sekitar aja gitu. Iya. Jangan dikaitkan nanti wah dengan agama ini kan nggak boleh mau begini pasti banyak pro dan kontra. Jadi kita ambil jalannya yang bagian sosial aja. Jadi menurut lo gimana sih? Ya nggak masalah selingkuh itu. Selingkuh itu tuh jadi tuh apa ya? Dalam rangka seseorang itu kayak mengeliminasi apa mencari-cari yang terbaik lah. Gitu. Itu kalau dalam pacaran. Iya. Ya. Untuk dalam pacaran gitu. Tapi kalau untuk saat ini kasusnya ya kan udah terlalu banyak yang menikah aja selingkuh. Nah, itu tuh yang menjadi banyak pertanyaan. Ini masih sebenarnya sih ini masih nyambung dengan podcast gue setahun yang lalu tuh. Gue pernah bikin podcast cuma suaranya doang yang maklum lah bertahap. Jadi di podcast gue itu sebenarnya gue waktu itu sama teman gue bilang dari kamu judulnya nanti ada edukasi deh sugestinya dari nikah muda sampai itulah pokoknya gue lupa judulnya apa gitu. Nah ini kaitannya sebenarnya nggak dari nikah muda dan dari nikah tua ya, tapi kebanyakan yang gue survei tahun kemarin itu kebanyakan dari nikah muda itu yang Lebih rentan untuk selingkuh. kasus perceraiannya karena alasan perselingkuhan itu lebih banyak. Atau kenapa ya? Itu juga masih jadi pertanyaan juga sih sebenarnya sampai sekarang di khususnya di Jakarta ini. Kenapa di Indonesia sih lebih banyak yang nikah muda itu cuma baru berapa tahun, 2 tahun, alasannya ya karena Cerai, selingkuh itu. Tapi kebanyakan ya kalau gua kemarin ngesurvei sih secara nggak langsung ya, dan gua baca di artikel juga kan rata-rata kalau nikah muda rata-rata ya yang baru 20 atau baru lulus sekolah terus menikah itu karena pengen legalitas seksual. Ya itu dia kebanyakannya. Ya karena mungkin ya benar juga itu cuma mikir senang-senangnya doang. nah, karena mungkin waktu itu gue juga tanya gitu kan, gue lagi ngumpul gitu. Ya gue mau nikah nih gini, bagus mau nikah gini. Terus gue tanya alasannya, lu kenapa nikah dengan umur lu segini lu nikah gitu? Ya karena gue biar enak aja lu gini. Gini-gininya apa nih biar enak? Iya maksudnya bawa kemana-mana enak gitu, gak dicurigain atau gimana gitu. Berarti kan cara gak langsung gue kan baru berasumsi nih ya. Asumsi lu. Berarti karena ya legalitas seks doang gitu. Emang rata-rata seperti itu gitu. Tapi nyatanya ya pas dijalanin setahun gitu ya. Udah kandas. Iya. Karena alasan itu Iya.
Iya. bukan patokan setiap perceraian setiap perceraian itu karena selingkuh, nggak pasti ada motif lain. Iya. Jadi finansial, Tapi kan rata-rata selingkuh. atau selingkuh dengan itu nggak tahu jenjang yang dia selingkuh itu jenjang yang lebih bagus untuk masa depan, atau ya itu juga kurang tahu juga seperti itu. Banyak hal yang bikin orang selingkuh sih, ya kan. Pertama materi, ya pandang itu Udah materi pasti, ya kan. Terus waktu, jarang ada di rumah lah karena pekerjaan, ya kan. Mungkin bisa jadi. Apalagi kalau misalnya dia punya anak, ya kan? Terus laki bini kerja, Sibuk Sibuk, ya ya kan? kan, masing-masing sama dunianya masing-masing. iya. Tapi rata-rata tuh selingkuh nggak jauh-jauh dari teman kantornya, bisa dari Iya. lingkungan sekitar lah intinya. Itu kita jadi serius banget ya. Lah emang dari orang dekat emang biasanya begitu, Ndri. Benar, enggak itu kita ya kayak gitu. Tadi kan lu ngomongnya serius. Iya sih. Lu gimana sih? Gak ada ujuk pertama mulu ya. Ujungnya nggak ada. Ujungnya lagi AFK nih guys, aduh. Iya. Sebenarnya udah ada materi nih hari ini, pas jatuh. Ya, ujungnya AFK. Habis gajian sih dia. Lagi rajin dia. Oh, pakai gajian. Saya sehat. Lemes biasanya kan, wes sekarang ayo minuman, ayo kakak bini gue disombong banget. Ada juga baru datang, baru nyampe standar di motor ya. Mau minum apa? Tapi udah hari ini udah siapkan di warung ya. Udah Warung warteg beli sedikit bagi-bagi duit ya. donasi. Tanggung jawab. Ya jadi lanjut lagi ke tema ini, intermezzo aja biar lu tuh nggak serius-serius amat. Terlalu kaget lagi, anjing gua tiba-tiba serius banget kayak ini apa ini ya kan? Ya karena nggak tahu kenapa kita berdua sama Aji, gua juga jadi pembawa bahasanya serius berarti video buat kita berdua. Jangan ketawa seperti ini ya. Pas ada masuk ruang ucup aja nih, waduh, gak jauh. Jadi buyar ya kalau itu. Gak buyar sih, sebenarnya masih masuk tema. Ya, 70% kita 30% masuk tema. Malah tidak sampai 30% kadang-kadang. Ya, 10%. Ya gitu. Sebut kalau jadi ini masih ada kaitannya sih Ci, dengan salah satu kita mau, kalau kita mau buat komitmen selanjutnya dengan serius dengan pasangan kita gitu. Iya Jadi makanya. lu kalau itu ya harus pikir matang-matang lagi, karena menikah itu kan untuk seumur hidup. Iya. Tapi ketika lu udah ngerasa ya selama lu berjalan itu lu nggak cocok apa gimana, ya mungkin lu nggak ada jalan lain gitu kan, mungkin ya Selain perpisahan. ya perpisahan. Tapi selingkuh juga harus berpisah dengan baik-baik. Tapi di Indonesia ini sulit. Jadi itu kalau sebelum menikah itu kalau bisa bikin visi dan misi gitu ya kan. Jadi nanti di tengah jalan kalau udah ada yang melenceng dari visi dan misi ini nih, nah itu dia tuh dicari kesalahan yang apa, kenapa bisa melenceng, apakah ada orang ketiga, apakah ada apa gitu ya kan. Tapi lu setuju juga tadi kan tentang yang legalitas, masalah legalitas seks kalau di kamu itu karena buat legalitas seks. Wah, kalau maksud gue setuju kalau selingkuh pas lagi pacaran aja. Enggak, maksud gua nikah muda itu kan bukan nikah muda, jatuhnya orang anak muda yang pengen buru-buru nikah. Iya namanya nikah muda lah. Cuma pengen legalitas seks doang, itu lu setuju gak sih sebenarnya? Iya emang kenyataannya seperti itu. Temen gue banyak yang kayak gitu. Akhirnya sama ada yang nikah sampai berdua 3 kali. Karena umurnya masih muda. Karena masih muda. Nah, itu jadi menurut gua tuh lu tuh harus, apalagi namanya berkomitmen kan, Komitmen tuh sulit bos. ya harus dipikirkan dengan matang-matang lah. Iya kayak lu kerja di suatu perusahaan aja gitu. BTW, apa?
Gue sering satu gelas gini minum bareng sama Haji, jangan lu pikir, "Wih, gila lagi covid begini-gini." Udah tenang, gue mah udah sering cek swab, tes CPR udah aman. Aman. Jangan terlalu parno. Boleh kita parno, cuman jangan parno yang ada ntar ujung-ujungnya kena juga. Bener kan? Karena kita terlalu parno. Kepikiran. Itu Jadi beban di pikiran. Ya kalau menurut gue ya itu gitu. Emang rata-rata nikah muda ya karena pengen legalitas, ya kan. Dia belum mikirin tingkat kematangan itu, belum matang banget dia. Kalau dibilang daging lah, rare lah, masih rare itu. asik. Iya. Rel kereta apa? Belum well done dia. Asik, Melda. Makanya itu. Tapi ya begitu sih. Jadi kalau mungkin yang di usia muda, gue juga Haji belum nikah, bukan ngajarin lu supaya lu Gue sih belum ngerasain dia buat nikah sih. lu udah selalu berpikir anjing nih orang belum nikah, belum tahu apa-apa tentang nikah gini. Karena begini ya, gue aja ibaratnya sama teman gue ini aja umur bisa dibilang matang lah untuk siap nikah. Tapi kalau bagi gue sih kalau menikah ya pasti akan menikah. Pastilah. Gak mau kiri, gue munafik, gue gak mau nikah gini. Dan pasti semua orang mau nikah. Cuma lo harus berpikir secara matang-matang lah. Iya, cuman kan balik lagi ke Secara matang-matang dalam arti lu sanggup gak ngempanin anak orang selama lu bertanggung jawab sama dia satu. Terus kedua, ketika lu punya anak, lu harus memberikan planning yang tepat gitu. Jangan sampai ketika orang tua lu, ketika lu atau istri lu kuat, pasti anak lu takutnya melenceng ke sana, melenceng ke sini, pasti. Ya bisa kontrol. Iya, nggak balik lagi setiap orang itu tipenya orang berbeda-beda nih. Iya, tapi kan yang gua omongin di sini kan segala sesuatu yang berhubungan dengan komitmen itu tuh kita harus pikirkan baik-baik. Bener-bener matang. Dan sesuatu itu kan itu pemikiran yang masih anjing ini biasa sih. Ya nggak sama kayak kan gue bilang tadi, sama misalnya kayak kita mau ngelamar kerjaan di suatu perusahaan ya kan. Apa benar nih perusahaan yang kita inginkan nih ya kan? Apakah bagus nih perusahaan ini buat kedepannya kita ya kan? Apa yang kita dapat dari perusahaan ini ya kan? Gitu. Maksud gua Cuman kan bukannya suatu saat pastilah namanya pernikahan atau pasti ada godaan pas. ya pasti sama kayak kerjaan. Jadi misalnya ini udah tepat nih perusahaan yang gue pengen, gajinya sesuai, masa depan gue ada nih di sini di perusahaan. Tapi pas kita udah masuk, lingkungan pekerjaannya gimana? Nah itu sama kayak pernikahan. Iya. Kita nggak ada yang tahu nih, ini lingkungan kerjanya Harus gimana nih di dalam sini, ya kan? Iya. Kita juga harus bisa. Ternyata nggak cocok sama lingkungan kerjanya di situ, kitanya ya sama lagi berarti kayak pernikahan. Jadinya cerai, desain, ya kan? Iya, jangan lu termakan dengan omongan orang yang bilang lu kapan nikah gitu. Tapi itu penampakan dia Kalau bisa tanya lu kapan nikah itu kan pintu rezeki lu akan terbuka dengan lebih bagus dengan lu nikah. Karena benar. Nah dulu itu kan omongan orang-orang gitu. Iya. Nah kan kita kan kalau kita kan berpikir dengan kita berpikir dengan ke depan. Lu ngapain orang? Ibaratnya lu bakal sekamar nih atau nggak sehidup semati nih sama orang itu bisa ngejagain. Nah itu kan harus kita pikirin. Iya, tapi benar kok kata orang itu rezeki ada aja. Pasti. Ya karena apa? Karena itu kalau kita nikah itu kita jadi termotivasi. Wah, gue biayain anak orang. Nah bos. itu yang benar itu. Gitu. Jangan lo nikah lu terus habis itu jadi nganggur rezeki kan kebuka masih agak gitu juga kan. Iya. Enggak. Makanya omongan orang itu kita harus kalau kata Haji harus kita teliti mengenai itu maksudnya apa. Jangan sampai lu ketika lu menikah gitu lu bilang nanti kita kan ada rezeki ini. Kalau lu nggak usaha sama juga bohong. Iya. Intinya tuh dijadikan buat motivasi kita ke depannya gitu. Kalau gua nikah nih, wah jadi kepikiran gua dan ini ya kan. Ntar punya anak, ntar gimana nih kalau udah punya anak ya kan? Mau nggak mau harus kerja keras nih ya kan.
anaknya udah ada, gimana cara mendidik anak nih? Anaknya Dari motivasi kita sendiri. dan harus yang penting sih mental sih dia buat menghindari keselingkuhan itu. Iya, itu semua bakalan terasa pas berjalan gitu. Gila, itulah. Kalau lu bilang selingkuh itu lumrah. Kalau lu terasa dari batin lu sendiri, anjing gue udah gak kuat. Cuman gue pengen berpisah, gak enak apa gimana ya jalan-jalan satu-satu pasti selingkuh. Pasti seperti itu. Benar kan? Iya. Tapi kalau yang bilang lagi ya selingkuh lumrah kalau lagi pas pacaran. Tapi kalau suami istri mah kalau udah nikah selingkuh. Ya, kalau ini kita tadi kan membahas tentang pernikahan ya. Ya kalau pacaran kan luka-luka aja gitu. Enggak masalah, belum ada ikatan bos di situ. Iya, jangan sampai lu jadi bucin dalam perpacaran dalam arti anjing gak boleh selingkuh nih, selingkuh aja bos. Nggak ada masalah kalau sama pacaran, lu berhak untuk mencari yang terbaik buat diri lu. Tapi jangan pas saat nikah. Jangan pas Saat nikah. kenapa? Selingkuh? Ah. Iya jangan. Lu ini lagi apa sih? Kaget gua kaget. Enggak, lagian kalau bucin itu juga nggak masalah. Bucin itu kan menandakan kesetiaan cuma seseorang. kalau dalam berpacaran ya dan pengalaman kayak gue sampai sekarang juga lah. Dan lu bucin mah nggak masalah, asal lu tahu nih ke depannya udah pasti dia sama lu. Iya, gitu. Makanya Kelihatan kok kalau lu pas lagi pacaran nanti bakalan jadi nikah apa enggaknya pasti lu tahu, kelihatan banget. Lu pasti ngerasain itu. iya pasti ngerasain kan mungkin karena maksud gue kalau dalam pacaran sah-sah aja. Iya. Kalau misalnya lu berpacaran lu selingkuh terus pasangan lu suka sama malu ya lu masih pacaran sih. Ya gimana? Iya, Cuma iya. pasti akan balik lagi. Setiap apa lu berbuat pasti ada balasannya. Bener ya? Bener kan? Lupa nih, bagi kita ya udah kalau dalam berpacaran. Kalau dalam pernikahan Itu udah benar namanya. udah rebes. Iya, Karena sudah beres lah itu masalahnya. karena udah belok dari perjanjian. Nikah itu kan perjanjian, bos sih semati. Ya dong, kalau lu selingkuh berarti lu ingkarin janji. Ya kan? Ingkarin janji lu sama pasangan lu dan Tuhan lu gitu. Tapi ya balik lagi ke diri lu sendiri. Kalau gue sih nggak mau kasih pesan untuk nikah muda dan berburu nikah, silakan beli nikah muda, tapi Masalah. lu harus berpikir 1 sampai ya minimal Berpikir yang matang. berpikiran Intinya berpikir yang matang. Benar-benar. jangan sampai lu udah nikah lu nyesel itu. Jangan jadi pernikahan itu jangan dijadikan sebuah penyesalan. Dan jangan dijadikan sebuah beban. Iya. Ngerinya lu karena lu mungkin karena nafsu ya kan masih muda, wah gue takut jadi orang aja. Intinya jadikan sesuatu apa yang lu pengen berbuat itu lu sesuatu yang positif yang lu pengen berbuat, lu jadikan itu motivasi gitu. Motivasi. Iya. Kita nggak ada janjian begini. Oh bukan orang-orang yang edit di TV yang jago banget, nggak ada. Ya gitu aja lah hari ini kita sedikit serius sih, gak ada ujub sih. Gue juga pas banget juga nih gak ada ujubnya. Ayah. Soalnya gak ada yang bikin teh manis. Lu yang bikin ya. Dan, oh iya nih masalah lagi yang cerita seremnya, tolong kalau punya itu ada konten tambahan gitu. Kirimin aja ke Iya, udah emailnya dia nih, ntar ada di deskripsi. kalau nggak email ya DM aja lagi siap siaga kalau balas DM kalian. Paling yang balas dia DM balas paling cewek-cewek doang. Cocok mah jarang. Buka IG DM juga jarang. Kalau buka IG cuma lihat feed doang yang bagus-bagus ya kan. Oh ini bagus nih. Kalau ada ya udah kalian. Iya, pokoknya itu nanti gue kasih di deskripsi. Kalau lu nggak mau itu tayang di YouTube ya, lu nggak mau tampilin wujud ini ya kirimin aja, coba kita bisa lewat Discord aja ya. Bisa ini siang nanti. Kan ceritain aja lewat Discord, Bisa. lewat WhatsApp gitu, apa-apa. Ya kalau dalam bentuk tulis
Gak ada nadanya nih, ini baca dia. Contohnya, Ya itu dia, jadi kalau ini baca. downloadku versi lucu. Iya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya kayak gitu baca dia. Nggak diramai sama sekali. Ya lucu kayaknya nih video kita kali ini ya kita tutup di sini. Kali ini agak sedikit serius sedikit lah. Lu gak capek ketawa-tawa mulu ya ini emang gak capek ketawa-tawa mulu itu. Iya. Ya edukasi lah sedikit. Betul. Jangan ketawa mulu, jangan bilang nggak jelas ngomongnya atau gimana. Ya karena konsep kedua emang dari awal tongkrongan secara riwayat tadi kita bahas. Ada serius, ada bercanda gitu. Iya. Nah, jadi ya lu tau lah kalau tongkrongan mah. Jadi kayak begitu. Sasla, sih. Chill. Ya udah lu tutup dong. Udah, sampai dulu. Sampai dulu. Gue jadi sampai sampai jumpa di video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Ini sih. Gue jadi terlalu. Udah sampai sini dulu aja videonya. See you next time. Ya, semoga konten kali ini bisa. Ya, lu berpikir kalau lu mau menikah, bukannya lu jadi ragu, jadi lu berpikir oh iya benar juga dari konten ini kita bisa ambil positifnya. Ya, ambil positifnya, negatifnya jangan diambil. Ya negatifnya kasih aja gitu, dia suka yang negatif. Jadi lu bisa ya berpikir, bukan berpikir sih, lu jadi punya rencana oh iya benar. Punya bayangan. Bayangan lah. Gitu. Jangan sampai lu menikah karena dari seks. satu karena dari omongan-omongan yang disuruh lu tuh berpati harus nikah gitu. Kapan nikah itu pertanyaan paling nyebelin gue itu sebenarnya. Serius sumpah kalau setiap ketemu orang nggak ada nanya lu kapan nikah gue, lu jawab aja ya kalau Jakarta terus sakit baru lu nikah dah. Atau enggak kalau nggak Sabtu Minggu gitu aja. Jawaban klasik gitu Ji. Kalau nggak Sabtu Minggu. Tapi kalau ada orang kayak begitu gimana Ji? Enggak, ini jadi masalah, kita kan mau nutup ini. Biarin biar sedikit lagi gitu. Ini terakhir. Apa-apaan. Kalau ada orang yang nanya kayak begitu ke lu, Ji misalnya kapan nikah gitu? Kalau gue sih gue senyumin doang. Oh setuju doang. Iya, gue senyumin doang. Atau enggak paling bude kenalin gitu. Nah, palingnya kalau gue bilang, kalau gue punya rumah sendiri, kan gitu aja. Nah ya, karena misalnya ada ini bilang kalau lu selingkuh gak pacaran boleh, tapi kalau nikah lu selingkuh Jangan selingkuh dan jangan pernah kalau selingkuh.